Kita percaya bahwa kita adalah anak yang luar biasa. Dia terus melindah kita, dia terus mengajari kita untuk menjadi orang yang paling istimewa, dibuat beda dari dunia ini. Dan biarlah kita pada pagi ini, mari kita akan mempersembahkan hidup kita, kita akan persembahkan hati kita kepada Allah. Kita percaya kalau hari ini yang berangkat mungkin tadi bergumul, ada masalah, hari ini kita letakkan dulu, kita taruh di bawah kaki Tuhan. Kita datang kepada Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang mengatasi segala masalah dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa yang mengasihi,
dikuasai setan yang tidak menginginkan untuk kami berseteru. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus memberi kemenangan buat kami. Darah Yesus menghancurkan setiap, Yesus membuka setiap kehidupan kami untuk kami menjadi sempurna seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah pada pagi hari ini. Haleluya.
tadi kok 1 jam 1/4 gitu ya. Jadi tidak capek tapi senang ya, sukacita. Karena melayani Tuhan dan bertemu Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu, hamba Tuhan yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, kita beri waktu. Monggo langsung berdiri saja. Monggo. Monggo Bapak Ibu. Semua diberkati oleh Tuhan. Yang akan diberkati juga amin hari ini ya. Kita percaya semua pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yesus kita luar biasa. Terima sukacita. Monggo. Shalom. Salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami baru hari ini bergabung dengan Bapak Ibu. Saya memang aslinya orang GPD. Ya. Saya berasal dari Lumajang, Tempur Sari, baik. Tapi saya sudah lama di Papua, 39 tahun. Di sana saya jadi guru negoro. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya bisa mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Karena ternyata itu satu-satunya Tuhan yang bisa menyelamatkan saya. Karena sampai sekarang pun saudara-saudara saya masih beragama orang tua dan adik-adik saya, kakak saya semua sudah umroh. Bahkan ini persiapan untuk naik haji. Mudah-mudahan tahun ini dia bisa berangkat, dan mudah-mudahan tahun depan maksud saya, mudah-mudahan batal. Karena itu cuma buang-buang uang saja. Dan mak saya, dia mau berangkat itu ya kira-kira tahun depan. Usianya sekarang sudah 82 tahun. Dia nekat mau berangkat haji, dan uangnya sudah ada. Mak saya bilang, uang belum ada. Berapa biayanya? 50 juta. Saya bilang, Mak, saya yang kasih yuk, aku sih biayai sampai enggak haji. Oh, nggak usah. Sudah dibayar yang 25, tinggal 25 juta. Ya sudah, yang genepi supaya sampai cepat naik haji. Nggak mau, saudara. Kenapa? Uang dari kafir nggak bisa naik haji juga. Lah, di ajaran Kristen kan kita harus mengasih, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu. Nah, tapi makku nggak mau ya. Nah, bilang terima kasih. Gitu saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya baru 3 bulan saya pulang ke Jawa, dan sekarang saya tinggal di Malang, saudara. Dari sana, waktu saya mau pensiun, saudara, saya punya komitmen dengan Tuhan. Saya tetap mau melayani Tuhan. Itu komitmen saya dengan Tuhan. Sudah, Tuhan sudah banyak memberkati saya di saat saya belum melayani Tuhan full time, maksudnya bukan dengan sungguh full time. Karena waktu saya di Papua, hidup di mana saja, saya ditugaskan di mana saja, tetap saya hidup dengan gereja.
Artinya saya melayani Tuhan. Saya dulunya dari gereja lama. Saya masuk Kristen itu pada tahun 83. Saya dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, manut aja. Karena kan baru masuk Kristen, saya nggak tahu Kristen yang sebenarnya itu seperti apa. Pokoknya main rohai. Saya dibaptis, saya disidi langsung pada tanggal 25 Desember tahun 1983. Saya dibaptis dan disidi. Dengan berjalannya waktu, setelah saya dibaptis, saya berangkat ke Papua. Di sana saya menjadi anggota gereja di GKI, sama dengan GKJP. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya belajar, saudara, dengan firman Tuhan itu. Saya nggak sekolah Alkitab, saudara. Saya belajar, sekolah saya jadi Alkitab itu nggak sekolah Alkitab, tapi saya sekolahnya di Alkitab itu, saudara. Saya baru mengerti bahwa Kristen yang sebenarnya itu harus seperti ini. Maka saya pindah gereja. Waktu itu saya nggak suka dengan namanya baptis selam, saudara. Nggak suka saya. Mau gitu sih, mau mendelep, bilang nggak mau saya, saudara. Setelah saya tahu firman Tuhan, ada tantangan dari gembala, dari Bapak Pendeta, siapa yang mau dibaptis hari ini? Saya maju, saudara. Akhirnya dibawa ke kali Wamena sana, dibawa ke kali besar. Wamena, kalau Bapak Ibu mau tahu kalinya seperti apa, begitu injak kaki di kali, keram, saudara. Nah, itu saya dibaptis di situ. Tuhan Yesus baik. Saya ditenggelamkan. Saya sudah, sebelum saya ditenggelamkan, karena saya lihat teman-teman yang pertama ditenggelamkan itu lama, saya bisik sama Pak Gembala, Pak, nek dalam aku jauh suwi-suwi. Aku sudah bener tenggelam. Setelah dibaptis, masuklah saya di gereja Pantai Kusta di Indonesia. Tidak segampang itu saya dicaci maki oleh tetangga saya, sama-sama orang Kristen, yang mana dia orang dari gereja yang lama itu. Istri saya juga nggak mau terima saya. Loh lah, kalian gak terima aku terus piye? Artinya nggak mau terima baptisan yang saya lakukan. Saya bergumul sama Tuhan. Saya bawa istri saya bawa anak saya bawa adik saya bawa kepada Tuhan. Tuhan, koyakkan hati anak ini, koyakkan hati istri saya, supaya dia juga mau mulus. Kalau dia tidak dibaptis, dia belum layak. Dia tidak ada materai dalam mengikuti Yesus. Apa akhirnya, saudara? Setelah dia marah-marah ke saya, jadi saya kalau ngomong sama istri saya itu harus sama-sama pas waktu mau tidur, saudara. Saya bicara sama dia cuma untuk apa? Saya sudah dibaptis, masa mau baptis ulang? Baptisan yang dilakukan oleh Bapak Pendeta dulu itu, saya bilang sama, saudara, enggak tepat. Proyek tepatnya bagaimana? Kan harus mulu. Karena kemarin itu Bapak Pendeta katakan sama saya, baptisan namanya baptisu ditenggelamkan. Saya tidak mau. Istri saya sudah. Saya tidak. 8 tahun saya berumur untuk istri saya, dan istri saya mau menerima itu. Tuhan luar biasa. Akhirnya adiknya di bawah tenggelam lagi, anak-anaknya mulu lagi. Saudara, puji nama Tuhan, saya diselamatkan. Kebaikan Tuhan itu tidak ada habis-habisnya di dalam hidup saya.
Makanya waktu saya pensiun, saya menyatakan diri saya mau melayani Tuhan. Jadi saya sudah dipanggil Tuhan, saya sudah membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di mana-mana. Saya tidak butuh namanya uang juga untuk melayani pekerjaan. Biasanya kalau saya khotbah, setelah saya turun dari khotbah gitu kan, aduh ini Bapak berkat Tuhan. Bukan saya tolak, saudara, saya terima. Terima kasih, Tuhan memberkati. Setelah itu saya cari ibu gembala, Bu, ini untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tetapi hamba-hamba Tuhan ini jangan ikut saya. Tidak, saudara. Karena saya sudah diberkati banyak Tuhan, maka berkat itu saya pergunakan untuk melayani Tuhan. Saya ke Tempur Sari, sorangannya sudah berapa saudara? Kalau dihitung secara nominal uang itu, tapi saya tidak seperti itu. Dan puji Tuhan, hari ini saya diajak ke sini, saudara, sama saudara saya. Ada Bapak Pendeta, Bapak Gembala Bisri, itu kenal saya dari tahun 90-an. Terus ini om saya ternyata jadi mantunya Pak Bisri, Om Catur ini. Saya ditelepon, bagaimana nih ikut acara di ini mana coba aja? Pamota. Oke, saya bisa. Saya diterima di sini. Saya bilang begitu. Ternyata Bapak Sekretaris Wilayah Haji, mari Pak, silakan masuk. Dan saya sampaikan isi hati saya. Saya mau membantu pelayanan di wilayahnya Bapak. Membantu, nah Bapak Ibu ya, saya tidak akan pegang gereja baru. Saya sudah tua. Saya begitu mengadakan perintisan, jemaat mulai banyak. Saya dipanggil Tuhan, saya belum buat apa-apa untuk Tuhan. Biarlah saya hanya membantu saja. Saya sudah tabiskan menjadi pendeta pembantu. Selama 3 bulan ini, saya membantu pelayanan di gerejanya yang sama-sama juga gereja Pantai Kosta, tetapi di sana tidak ada di Indonesia. Setelah orang-orang dengar Bapak Pendeta sekarang melayani di mana, walaupun pendeta pembantu masih dipanggil pendeta ternyata ya. Saya bilang, saya bantu pelayanan di gereja ini. Loh, jangan! Dia bilang gitu. Yang bicara begitu orang Pantai Kosta di Indonesia, saudara. Loh, kenapa? Pak, itu bukan Bapak punya organisasi di situ. Dia bilang begitu. Loh, saya jadi bingung. Makanya tadi saya sampaikan kepada Bapak Sekretaris Wilayah, bagaimana Pak? Oke Pak, nanti dilanjut. Ya, dilanjut ini tidak tahu saya diterima nggak di sini. Tapi tidak apa-apa, saudara. Sebenarnya untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di mana saja tidak ada masalah. Amin. Puji nama Tuhan. Ini terlalu lama. Terima kasih banyak karena Bapak Sekretaris Wilayah, walaupun masih sedikit sudah terima saya, untuk saya bisa bergabung dengan Bapak Ibu, para pendeta dan para gembala yang ada. Saya masuk sini, saya heran-heran. Iyo, ternyata di bukit yang tinggi ini ada gereja sebesar ini. Tadi saya ditanya, lah Bapak bagaimana? Di mana? Oh Pak, saya di mana nggak suka melayani di sana gereja sana. Biarpun itu sama-sama GPD. Kenapa Pak? Sudah tahu sudah. Kalau orang tua tadi begitu. Siapa lu, siapa gue? Biar duduk berdampingan begitu, macam tidak kenal saja. Iya. Di sana begitu. Lah, saya tidak terbiasa dengan gereja yang besar itu, saudara GPD. Saya di gereja kecil-kecil. Gereja yang baru membangun. Lah, di sana saya pasti jadikan apa?
ketua pembangunan. Pokoknya setiap saya maju ke depan, uang lagi. Tapi saudara, gereja kecil di Papua, kita bisa bangun gereja itu senilai 2 M. Dan itu selesai, jemaatnya sedikit. Karena apa? Karena ketua pembangunannya ngomel terus di depan. Oh, kalau dia nggak cepat-cepat ngasih, besok ngomel lagi. Makanya daripada ngomel, sudah kasih saja. Loh, dengan ngasih untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Itu janji firman Tuhan apa? Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda buat saudara. Saya bilang begitu. Akhirnya jemaat Tuhan itu diberkati oleh Tuhan karena perbuatannya. Terima kasih. Tuh, saya tadi belum mengatakan nama saya. Ini yang jadi panjang. Nama saya Matius Wajib. Matius Wajib. Matius itu nama baptis saya waktu tenggelam di Papua. Lah iya boleh sini aneh lagi namanya. Dan saya dikasih gelar sama Tuhan waktu saya masih jadi pegawai negeri. Dulu saya berangkat dari Jawa, saudara, ijazah saya SMP. Loh, kabar Jawa ya? Itu loh, saya ada saudara perempuan di sana. Ini dengan suaminya ini tetangga saya di Tempur Sari. Saya berangkat dengan ijazah SMP. Sama dengan kemurahan Tuhan, saya disekolahkan di Papua, SPG. Selesai dikuliahkan sama Tuhan, S1. Jadi SPD. Terus pensiun, sudah mau pensiun disekolahkan sama Tuhan. Konku tunjuk teologi ya, mampu Tuhan saya. Benar saudara, dikasih lagi STH. Oh, luar biasa. Sarjana tinggi hati. Bukan itu saudara. Betul, sarjana teologi ya. Saya tamat di sekolah itu paling tua. Saya di sana dipanggil Opa. Minta ampun. Saya sekolah di Manado, saudara. Makanya kalau saya ke Jawa, kalau saya nggak sekolah itu, nanti nggak akan dipakai sama orang-orang di Jawa, saya bilang. Maka pendeta saya berangkat suruh sekolah teologi ya paling tua. Ini namanya teologi yang paling tua di Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Siapapun, dimanapun, kalau kita dipanggil Tuhan, itulah kemauan Tuhan. Satu lagi yang ingin menyaksikan cita kasih Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan melakukan satu pujian. Terima sukacita surga.
hari ini yang akan menyampaikan kebenaran firman. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Bapa. Dan biarlah kami sebagai pendengar, berikan telinga sebagai seorang murid untuk kami bisa mendengarkan suara kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, disambut firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, senang saya dapat hadir pada hari ini. Dan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan oleh Ketua Majelis Wilayah. 1 minggu yang lalu saya ditelepon oleh beliau, mungkin saya nggak mau hadir, mungkin ya kalau nggak dikasih pelajaran atau bagaimana saya kurang tahu, tetapi saya percaya semua oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, kepercayaan yang harus dikerjakan. Katanya hamba Tuhan itu harus selalu siap dan siap mendengar, siap menyampaikan firman Tuhan, siap memuji Tuhan, siap berdoa dan lain sebagainya. Pokoknya serba siap ya saudara. Dan puji Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kepercayaan yang diberikan oleh Ketua Wilayah. Bukan berarti saya punya kelebihan yang lain untuk menyampaikan firman Tuhan, karena kita semua adalah hamba Tuhan yang selalu menyampaikan firman Tuhan di gereja kita masing-masing ya. Jadi sekali lagi, bukan saya punya kelebihan yang lain dari saudara, tetapi mari kita sama-sama ketika kita ada duduk, kita mengambil posisi yang benar sebagai pendengar dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat hari ini akan saya ambil dari kitab Keluaran pasal 6, saudara. Keluaran pasal 6. Ya, Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 9 demikian bunyi firman Tuhan, berbicara tentang pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan, Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan nama-Ku Tuhan Aku belum menyatakan diri. Bukan saja Aku telah mengadakan perjanjian-Ku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi Aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan Aku ingat kepada perjanjian-Ku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan Aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan Aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah Kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, ada satu perjuangan dari seorang hamba Allah, saudara, yang bernama Musa, dan Musa diutus di tengah-tengah bangsa yang putus asa karena perbudakan. Karena saudara, kalau orang dalam keadaan
diperbudak oleh situasi dan keadaan, firman Tuhan sudah menjelaskan, maka orang itu sulit untuk mendengar pesan Tuhan. Ya, jadi kadang-kala kita juga merasa ketika menyampaikan firman Tuhan, jemaat menolak pelayanan kita, tidak mendengar pelayanan kita. Tetapi firman Tuhan katakan karena mereka sedang dalam keadaan putus asa dan diperbudak oleh keadaan. Ada juga yang diperbudak oleh dosa, ada juga yang diperbudak dengan perjudian, ada yang diperbudak dengan sesuatu yang membuat dia tidak bisa mendengar suara Tuhan. Itulah yang terjadi. Dan itulah satu keadaan yang Musa harus lakukan untuk bangsa Israel, sebab firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-8, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berarti. Apakah saudara pernah menyampaikan pesan Tuhan tetapi jemaat tidak mendengarkan pesan Tuhan yang saudara sampaikan? Saya yakin pernah, saudara. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan, saudara dan saya harus tahu dia sedang dalam keadaan putus asa. Dia sedang ada di dalam perbudakan, mungkin dia sedang dalam perbudakan dosa tetapi masih bisa datang ke gereja. Dan itu fakta yang terjadi dalam pelayanan kita, saudara. 1 bulan yang lalu saya melayani orang yang putus asa. Karena saya melayani pelayanan di tentara, ada seorang tentara non-Kristen, dia putus asa, lalu diberi kebebasan oleh komandannya. Yang penting dia tidak keluar dari lembaga pendidikan ini. Kami ada ibadah, lalu dia datang ke gereja dan masuk ke gereja. Ini anak Surabaya, saudara. Lalu setelah ibadah, anak ini ingin menjumpai kami dan teman-teman yang Kristen. Dia pesan sponsor kepada saya, Bapak Pendeta, ada seorang teman mau minta tangan Bapak. Ya, bahasa orang Timur begitu, saudara. Minta tangan itu artinya minta mau berjabat tangan, ya saudara. Kenapa? Saya lihat orang yang putus asa itu tatapannya kosong. Dari 45 orang, hanya 1 orang saja yang tatapannya kosong. Matanya, pandangannya kosong. Bukan tidak ada mata, tetapi punya mata, pandangannya kosong, saudara. Dan saya katakan, kenapa pandanganmu kosong? Dia tunduk dia dan dia mencurahkan isi hatinya, Pak Pendeta. Waktu saya jadi sipil itu nikmat sekali, dia katakan. Rupanya jadi tentara dia belum siap prosesnya dan dia lebih nikmat menjadi orang sipil. Dan lalu setelah itu kami berdoa. Setelah ibadah selesai kami doakan, kamu harus kuat. Karena di situ masa depanmu, kamu tidak boleh putus asa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya mau menyampaikan dengan judul jangan putus asa. Amin. Karena kalau kita putus asa, hamba Tuhan yang putus asa, pendeta yang putus asa, dia tidak akan dapat mendengar nasihat dari Tuhan. Firman Tuhan dia tidak bisa mendengar, sekalipun dia bisa berdiri di atas mimbar. Kadang-kala kita pun putus asa karena keadaan jemaat. Kita sudah ajar demi dia tidak mengerti, ganti tekniknya, tidak paham juga. Dengan bahasa yang paling sederhana kita tidak tahu, apalagi dengan bahasa yang lebih tinggi, tambahnya pusing, saudara. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah panggilan. Di antara kita, sidang jemaat kita pasti ada yang putus asa dan ada yang dalam perbudakan atau beban berat di dalam hidupnya. Jadi mulai sekarang dari kebenaran firman Tuhan ini, kalau ada orang yang menolak mendengar firman Tuhan, saudara sudah bergumul di dalam doa, tetapi firman Tuhan yang disampaikan itu seolah-olah mereka tidak dengar. Kita harus sadar dari kebenaran, mereka sedang putus asa dan ada beban berat di dalam hidup.
karena beban bisa melupakan janji Tuhan di dalam kehidupan kita saudara. Tetapi kita sebagai hamba Tuhan, saya yakin dan percaya kita hanya hidup oleh karena memegang janji Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari saudara. Dan hari Sabtu kemarin saya juga bertemu dengan seorang komandan dari Papua Pak saya. Karena Bapak tadi bersaksi tentang Papua, kami berjumpa dengan Kolonel Carlos Bida, ya, pangkatnya sudah kolonel. Kami ketemu di Selekta untuk menjumpai seorang komandan. Saya harus mengeluarkan uang itu 610.000 saudara. Bukan berarti membayar di komandan, enggak. Masuk Selekta itu sekarang 50.000, parkirnya 10.000. Jadi kami berempat 210 saudara, hanya untuk minum kopi di kedai kopi Selekta. Lebih mahal ongkos masuknya daripada kopinya ya saudara yang dikasih. Tapi ini sebuah hubungan arah ke depan, sebuah pelayanan yang akan kami kerjakan. Kami berbincang-bincang tentang pelayanan. Pak, kami rencana ingin membangun gereja, jika Tuhan izinkan membangun 16 kali 20 di Surabaya. Lalu coba saja digambar dan RAP-nya berapa, mungkin kami bisa buka minta bantuan sponsor atau donatur yang tergerak untuk membangun gereja itu. Lalu dikenalkan dengan Letnan Kolonel Tulus di Surabaya, dan saudara kami lalu berdoa bersekutu untuk sebuah perencanaan pelayanan yang akan kami kerjakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita putus asa, tetapi kita harus tetap semangat di dalam melayani Tuhan saudara. Ada tantangan pasti. Mungkin sebagai hamba Tuhan atau pendeta yang paling sering ditinggalkan jemaat di sini saya ada saudara. Setiap tahun saya ditinggalkan jemaat karena besok tanggal 8 ini jemaat datang, bulan depan dia sudah tinggalkan saya lagi, dikirim lagi. Jadi akhirnya hati saya sudah terbiasa, kamu datang saya layani, pergi silahkan. Karena engkau adalah jemaat Tuhan, saya tidak bisa menyelamatkan engkau, hubungan pribadi. Makanya saya seperti orang yang sudah biasa, jangan terlalu jangan terlalu baperan. Kalau ada jemaat satu hilang, lalu putus asa, sudah hilang harapan, gitu. Jangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa itu arti dari putus asa? Ya, putus asa adalah perasaan yang gagal, ya, sehingga timbul hilang harapannya, ya, sikap yang selalu murung, tak acuh terhadap dirinya sendiri serta orang lain. Jadi tanda-tanda orang putus asa itu, dia merasa perasaannya gagal, sehingga kehilangan harapan dan timbul sikap yang selalu murung. Jadi orang-orang yang murung, tidak ada sukacita, itu tanda-tanda putus asa. Coba saudara lihat sampai kanan kiri saudara, murung atau tidak? Enggak. Itu lagi Pak Sulis sama Pak Haji lebih telingan saya putus asa seperti itu. Ya, karena saya membaca KKBI, ya, apa sih arti putus asa ini? Ternyata putus asa itu perasaan yang gagal dan hilang, sehingga timbul, ya saudara, hilangnya harapan, ya saudara, sikap yang selalu murung, tidak acuh terhadap dirinya sendiri serta orang lain. Yang dikasih oleh Tuhan. Gagal itu juga bisa berarti tidak memiliki. Ya, misalkan saya membangun gereja, saya bekerja keras membangun gereja, akhirnya orang lain yang menempati dan itu tidak memiliki. Saya bekerja tapi saya tidak memiliki, itu gagal. Saudara, itu arti kegagalan. Dan kegagalan itu selalu membuat orang akan menjadi putus asa. Saya yakin juga bahwa di antara kita pernah merasa hal itu, ya.
jemaat sudah dilayani sekian lama tidak ada perubahan, bisa kita putus asa. Tetapi panggilan Musa, saya senang dengan firman Tuhan ini, saya renungkan dan saya bawa doa setiap pagi. Tuhan, singkapkan rahasia firman buat kami. Saudara, bahwa dalam pembacaan firman Tuhan ini, di dalam ayat yang kedua, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Ini perlu direnungkan. Ini apa nih arti ini ya? Menampakkan diri tapi belum menyatakan diri. Dari satu sisi dia menampakkan diri tetapi belum menyatakan diri. Kalau bahasanya beda pasti artinya beda. Ini artinya apa Tuhan? Ya sudah, saya terus berdoa. Mungkin saudara nanti akan belajar lebih lagi menemukan arti menampakkan diri tetapi belum menyatakan diri. Ya saudara. Kalau kita membaca Abraham, Ishak dan Yakub adalah berbicara tentang 3 generasi. Abraham bapak orang percaya lalu melahirkan keturunan yaitu Ishak dan Yakub. Saudara, 3 generasi. Apakah saudara juga menjadi hamba Tuhan termasuk dari urutan 3 generasi ini, atau saudara seorang British? Kalau saya melihat Ibu Ninin ini generasi yang kedua, ya. Ada generasi yang akan melanjutkan orang tuanya, itu generasi kedua. Kalau meneruskan kakeknya berarti generasi ketiga. Saudara. Ya, ini ada menampakkan diri. Tetapi kepada Musa dia katakan, hanya kepadamu aku menyatakan diri. Artinya bahwa pelayanan Musa bukan hanya sebuah penampakan diri Tuhan kepada dia saja, tetapi dia juga menyatakan diri bahwa Musa akan disertai sekalipun pelayanannya itu tidak mudah yang harus dia jalani. Kalau saudara disuruh oleh Tuhan, sudah dijelaskan keadaan jemaat ini orang putus asa dan orang yang berbeban berat, mungkin saudara cari aja jemaat yang lebih enak, tidak ada beban. Karena beban jemaat itu secara langsung atau tidak langsung akan menjadi beban kita juga. Ya, situasi dan keadaan bisa mempengaruhi kehidupan kita. Kalau jemaat sedang susah, kita pasti akan juga terlibat di situ, kesusahan penderitaan yang dia alami. Kalau boleh milih, pilihlah jemaat yang tidak ada beban, jemaat yang diberkati dan begitu susah. Jadi tidurnya nyenyak, pendeta pasti tidur nyenyak. Haleluya. Ya kan? Kalau saya setiap 3:30 pagi harus bangun, paling lambat jam 5. Karena selalu ada beban yang harus kami doakan. Bahkan jemaat yang punya beban itu saya harus amin Pak, ulangi Pak doanya Pak untuk pokok hari ini. Saudara, ini pengalaman hidup saya secara pribadi. Baru amin, telepon lagi Pak, tolong bantu doa Pak sekali lagi Pak. Oles doa pengolesan minyak Pak. Doa ini penentuan hari ini untuk rencana tanggal 11 yang akan datang. Saya berbicara kepada istri saya harus ulang lagi doa. Mungkin dia terlalu banyak beban sehingga belum ada 5 menit amin sudah disuruh mengulang. Tapi itulah pekerjaan kita sebagai hamba Tuhan, saudara. Tetapi kalau kita melihat mereka berhasil, kita pun akan menjadi orang yang bersukacita di dalam. Saudara, orang yang terbelenggu juga bisa menjadi orang yang putus asa. Ayat yang ke-5 di dalam Keluaran 6, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir,
melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Jadi beban hidup jemaat yang kita layani bisa berdampak untuk orang tidak mendengar pesan Tuhan yang kita sampaikan, sekalipun kita sudah diutus oleh Tuhan. Saudara, ini kebenaran firman Tuhan. Tantangan buat kita, apakah kita masih mau melayani mereka, terlebih mendengar Tuhan, saudara. Jadi jangan heran ya, saya dulu juga begitu. Rasanya saya putus asa, jemaat SDM, SD, SMP, SMA jarak dulu mau diajar pakai bahasa Yunani, saya nggak ngerti, dia juga tambah nggak ngerti. Pakai bahasa sangat sederhana, tamu yang sarjana teologi dia nggak ngerti, karena hambatan komunikasi. Kalau orang bodoh berbicara dengan orang pandainya pusing, orang bodohnya merasa menang, gitu. Tapi kalau sarjana teologi berbicara dengan orang SD dan tidak sekolah, dia merasa paling pintar, tapi yang mendengarkan nggak ngerti juga, gitu. Jadi memang kita harus belajar sejalan pemikirannya dalam penyampaian bahasa, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sangat penting supaya mereka paham, kita pun juga paham. Ada kan hamba Tuhan nggak ngerti, minta dituntut pakai bahasa Jawa, tapi dia orang Manado, akhirnya jadinya seperti itu, saudara. Ya kan? Itulah yang terjadi. Bahasa harus kita pahami, dan penyampaian pun ya saudara kalau bisa diterima dengan baik. Bahkan kita memahami dia sedang dalam keadaan tertekan, putus asa dan lain sebagainya. Ayub katakan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Ayub 23, saya ini persiapan ayat banyak sekali, saudara. Gak apa-apa ya saudara. Ayub 23 ayat 16, coba saudara baca karena saya nggak baca kacamata ya, lihat lama kalau pakai HP. Ada? Ayat 23. Ayub 23 ayat yang ke-16. Ayub pasal 23 ayat yang ke-16. Allah telah membuat aku putus asa, Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ayub itu orang yang terkenal saleh dan takut akan Tuhan. Dengan berkat-berkat yang luar biasa, ketika Tuhan izinkan berkat secara jasmani, sakit penyakit penderitaan, dan anak-anaknya dipanggil oleh Tuhan, dia nyatakan dalam Ayub ini dia pernah putus asa. Sepanjang Alkitab ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalami putus asa. Elia pernah putus asa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayub juga putus asa di sini dikatakan. Tetapi kita harus tetap bersemangat ya di dalam melayani Tuhan. Kalau orang telah dipulihkan oleh Tuhan, maka orang itu akan dapat tersenyum. Tanda orang tidak putus asa ada senyum di dalam kehidupannya. Coba saudara beri senyum supaya saudara tidak putus asa. Sudah? Ada ayatnya saudara. Di dalam ayat 20 ayat 29 ayat yang ke-24. Coba Pak Daniel Tumatama. Ayat 29 ayat 24 saudara. Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan sering mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Ini firman Tuhan katakan ketika Ayub mengalami pemulihan dari Tuhan, dia sudah bisa menikmati proses dari Tuhan. Apa yang Tuhan sedang kerjakan, walaupun dia pernah dibuat putus asa, dikatakan Allah telah membuat aku putus asa, Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Tetapi di dalam ayat 29 ada terjadi perubahan situasi dan keadaan.
Aku tersenyum kepada mereka ketika mereka putus asa, dan seri mukaku tidak dapat disuramkan mereka. Di orang yang bebas dari putus asa, wajahnya akan tersenyum, berseri-seri saudara, dan tidak dipengaruhi oleh penderitaan orang lain saudara. Jadi tetap ada sukacita di dalam hidup ini. Jadi orang yang tidak putus asa, ada sukacita di dalam kehidupannya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika orang mengalami putus asa saudara, itu bisa juga terjadi karena ada kesalahan di dalam hidup. Ya, beberapa waktu yang lalu ada banyak kita dengar orang-orang yang putus asa, ambil jalan pintas, kampung diri di jembatannya mana itu, di Mahan, lalu terjun di Soekarno-Hatta. Itu orang-orang yang putus asa. Suami membakar istri di Mojokerto, itu tanda-tanda orang yang putus asa di dalam kehidupannya. Ternyata seorang istri yang punya suami bisa putus asa karena ulah suami. Seorang suami juga bisa putus asa oleh karena ulah istrinya. Seorang pacar bisa putus asa karena ulah dari pacarnya. Dan banyak hal yang membuat orang bisa mengalami putus asa saudara. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus. Dia yang selalu memberikan kekuatan dan harapan di dalam hidup kita saudara. Yang kita patut bersyukur memiliki Tuhan, dan kita tetap berharap akan kasih-Nya. Aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Mazmur 88 ayat yang kelima. Saudara dan saya harus sadar, dari dasar firman Tuhan ini, saudara dan saya ini menjadi inceran maut sejak kecil. Ya. Tapi kalau kita masih hidup sampai hari ini semata-mata oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Kalau masih dikasih kesempatan hidup, jangan putus asa. Karena kalau sudah putus asa, sudah dekat ini yang mengincar kematian kita ini tambah dekat itu saudara. Kita ini orang Jawa bilang diinting-inting tak mati loh, bukan dulu saudara. Jadi kuncinya harus semangat dari saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mazmur 88 ayat 5 itu, aku harus tinggal di antara orang-orang mati seperti orang-orang mati dibunuh terbaring dalam kubur yang bukan itu ya, salah. Mazmur 88 ayat 15 maksud saya saudara, aku tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kematian juga bisa membuat orang itu putus asa. Sakit, penyakit, penderitaan bisa membuat orang putus asa. Tetapi di dalam Tuhan kita harus tetap semangat ya di dalam pelayanan Tuhan. Jangan terpengaruh dengan keadaan. Kalau semangat saudara putus asa, jangan sampai kita juga putus asa. Lalu jangankan mengajak mereka siapa. Amin. Harus tetap semangat. Amin. Saya kemarin bertemu dengan Kolonel Carlos Enda, saya katakan, Pak Komandan, misi pelayanan saya harus memberi semangat kepada tentara yang belum bisa menikmati proses menjadi seorang tentara, karena mereka berpikir menjadi seorang tentara jauh dari harapan mereka, tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, dan kaget ya dengan prosesnya. Kalau melihat hasilnya, orang senang menjadi tentara. Wah, begini, pakaian bagus. Pakaiannya tentara itu mahal-mahal saudara. Satu setel bisa 400 sampai 700 ribu. Makanya keren ya, mahal baju saudara. Dan saya mungkin
bawah 100, atas 50, cuma 150.000. Pokoknya pantas ya. Tapi kalau tentara nggak bisa terus. Itu 700.000 satu setel, belum sepatunya 700. Dan berapa ininya, jam tangannya. Saya kemarin lihat komandan itu bilang kalungnya itu mungkin 20 gram emas, bisa lebih. Karena orang Papua sana kan banyak emas kan. Pikiran saya, kolonel emasnya luar biasa. Jadi dari atas sampai bawah berapa juta dia pakai sampai itu tetap. Dan saya semangat ya melihat orang ini. Kalau hamba Tuhan berhitung sendiri ya. Dan saya tidak perlu menghitung properti yang sudah pernah pakai dan sudah dikasih. Karena saya bergaul dengan tentara, makanya saya tahu ya properti yang dia pakai. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Pengkhotbah 2 ayat yang ke-19 dan 20, demikian bunyi firman Tuhan. Pengkhotbah 2 ayat 19 dan 20. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat, ini pun sia-sia. Dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala jenis usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Usaha yang kita kerjakan bisa juga membuat putus asa. Karena apa? Usaha kita gagal, kita tidak memiliki yang kita usahakan. Ada kan pendeta yang kena disiplin organisasi, dia susah merintis, akhirnya kena disiplin organisasi, dia pasti putus asa. Itu yang terjadi. Makanya saya dengan majelis daerah, khususnya Biro Pengembalaan, karena teman sebangku dengan saya kemarin bercanda dan ada tamu teman seangkatan yang putus asa juga. Dia punya expander tapi dia dalam keadaan putus asa, saudara. Dalam keadaan putus asa dia sampai kena penyakit jantung. Waduh, kamu jangan sampai begitu, biasa katakan begitu. Kamu punya kekayaan yang luar biasa, punya kos 10 kamar, ya saya bilang ini juragan kos pegawai negeri, jadi gembala berkat itu banyak, luar biasa. Jangan sampai sakit jantung. Karena apa? Dia merasa putus asa, melibatkan orang dalam pelayanan 7 tahun, akhirnya orang yang 7 tahun dia bimbing, dia didik itu akhirnya mendirikan gereja 1 kilo dari tempatnya, dan jemaat yang dia layani dipengaruhi selesai. Ya seperti seorang yang ditikam dari belakang, jemaatnya dipengaruhi. Kalau saudara mempercayakan seseorang dan saudara didik dia 7 tahun, anaknya diberikan kepercayaan guru sekolah minggu, terus tahun ke-8 dia mendirikan gereja sendiri, pasti saudara kaget, dan jemaat yang lain diracun. Itu yang terjadi. Lalu saya katakan, kamu bersyukur. Lebih parah dengan pelayanan yang saya alami. Kamu lihat, saya tidak bersalah, tidak berdosa, maka saya dirobohkan. Saya katakan, saya membangun gereja jemaat, tidak membantu keuangan, mau menjual gereja saya, masih parah-parah. Saya katakan, wah ternyata lebih parah kamu ya Daud. Nah, ya saya aja nggak terus asa kok saya, malah saya semangat. Paling banyak saya ditinggalkan jemaat mungkin 4 kali, terpecah beberapa, jadi ikut sana, ikut sini, ikut sana. Ya mereka itu kepercayaan Tuhan. Saya katakan, nanti hamba Tuhan itu akan diuji oleh waktu. Amin. Kita semua akan diuji oleh waktu. Ya. Saya rasa saya lihat dan ada hamba Tuhan yang senasib dengan saya, ditinggalkan jemaat, ditolak jemaat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya alami, saudara juga alami. Saya hanya ingin menyampaikan firman Tuhan, kita jangan putus asa saja. Pasti alami semua.
Saya dengar Bu Devena juga pernah terima penolakan juga ya. Ternyata bukan saya saja, tapi sekalipun ada jemaat yang tolak, tetap kita masih berdiri melayani Tuhan. Ditolak di tempat satu, buka yang baru. Itu harus semangat seorang hamba Tuhan seperti itu. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus tidak pernah putus asa. Pernah, saudara. Hamba Tuhan sekelas Rasul Paulus pun pernah putus asa, apalagi kita. Ya kan? Kalau nggak pernah putus asa, saudara, rohaninya melebihi Paulus. Saya katakan angkat jempol kaki dua, tangan dua, empat bersamaan, saudara. Seperti Rasul Paulus sendiri pernah mengalami tekanan dan dia alami putus asa, tetapi dia katakan dia tetap kuat karena Tuhan yang dia layani, Allah yang setia di dalam kehidupannya. Kita memiliki Allah yang sama dan kita tetap percaya bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Saudara, di dalam 2 Korintus 4 ayat yang 2 Korintus 4 ayat yang ke-8, ada yang cepat bisa bantu? 2 Korintus 4 ayat 8 demikian teman-teman. Dalam segala hal kami tindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa. Inilah pengakuan Rasul Paulus. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa. Ini pengakuan yang sama yang harus kita miliki. Saya yakin saudara pernah alami tindasan, bukan karena saudara sama, tetapi karena ada orang iri hati dengan hasil pencapaian yang saudara raih. Orang bisa menindas kita, ingin minta bagian. Kalau ada berkat seharusnya bagi dong dengan saya, ya begitu. Harusnya begitu. Tetapi itu pekerjaan Tuhan, bukan untuk mereka yang kita kerjakan, semua pekerjaan Tuhan. Nah, dan bisa menjepit juga ya, bahkan keadaan kita seperti keadaan yang terjepit atau tapi firman Tuhan katakan kita mau pakai strategi apa lagi? Akal kita sudah kita keluarkan dengan berbagai metode dan cara, tetapi tidak berhasil juga. Saya yakin ada plan A, plan B yang akan kita kerjakan ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, tetapi tetap saja ada hambatan dan halangan. Tetapi Paulus katakan namun tidak putus asa. Saya juga masih ingat melayani Tuhan dan sampai sekarang masih melayani Tuhan. Ada orang itu menolak kebenaran karena orang ini tidak tahu kebenaran. Saya pernah mendengar jemaat yang saya layani, tetapi sekarang sudah tidak saya layani dan sudah meninggal, ya ucapkan kepada jemaat yang lain tetangga, jadi orang Kristen itu enak. Jadi menjadi orang Kristen itu tidak enak, apalagi orang Pantekosta. Ngelonte tak oleh, ngerokok tak oleh, keplek tak oleh. Enak-enak juga di orang Pantekosta. Dan mempengaruhi meracuni jemaat. Jadi bahasa Indonesia itu begini: melacur tidak boleh, merokok tidak boleh, berjudi tidak boleh. Padahal ekonomi mereka ini sedang dalam tertekan. Kalau boleh tak tukul-tukul kan suatu saat yang dapat bebannya terlepas gitu. Tapi apa ada pendeta yang mengajarkan jalan lintas tukul-tukul tak kayak nomor ayat ini? Tidak ada. Dan karena mereka ekonominya terbeban, tertekan, dia ucapkan begitu. Waduh, nggak sama ya seperti orang dunia ini. Dan itu yang terjadi karena mereka putus asa sebetulnya keadaan. Mempengaruhi juga orang yang putus asa itu mempengaruhi orang lain. Dia pernah katakan kepada jemaat yang lain, jangan datang ke gereja. Pendeta itu bisa diberkati karena kita dia punya jemaat. Kalau tidak punya jemaat dia tidak akan bisa hidup dan tidak diberkati. Lalu saya sebagai seorang hamba Tuhan, maaf Pak, saya melayani Tuhan ini sebelum kenal.
Anda. Saya komitmen melayani Tuhan bukan karena kenal Anda lalu saya melayani Tuhan, bukan. Sebelum saya kenal diri, saya sudah melayani Tuhan, saya katakan. Dan faktanya kan seperti ini. Tidak terpengaruh kita dengan orang yang putus asa, tetapi justru kita harus semangat untuk melayani Tuhan. Itu tantangan buat kita semua. Amin. Utusan Musa diutus dalam situasi keadaan yang seperti itu. Dan itulah gambaran dalam pelayanan kehidupan kita juga. Ibrani 12 ayat 3 sampai 5, Saudara. Di depan tadi saya sudah sampaikan, saya persiapan ayat banyak. Oh, masih setengah 12 ya. Ibrani 12 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tekanan-tekanan dari orang berdosa bisa membuat kita lemah dan putus asa. Ini firman Tuhan. Tetapi kunci daripada tidak putus asa, kita harus selalu mengingat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari jauhin samping kanan kita, jangan putus asa. Yang tidur ini putus asa, apalagi yang merenggut, katakan jangan putus asa. Ingat Tuhan Yesus. Ya. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan. Apakah saudara tidak pernah dibantah dalam pelayanan? Kalau tidak pernah, saya tidak akan tertawa. Kalau tertawa berarti sama. Karena tadi orang yang tidak putus asa kan bisa tersenyum kan? Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat yang kelima, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang keadaan yang membuat kita ini putus asa adalah proses didikan Tuhan di dalam hidup ini. Supaya apa? Kita selalu ingat akan panggilan Tuhan. Panggilannya begini, kamu melayani orang yang putus asa, tapi kamu harus semangat, jangan putus asa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan menolong di dalam kehidupan kita, karena orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaan. Jadi kalau saudara dan saya punya semangat, sekalipun sakit, punya gula darah, sakit punya darah tinggi, asam urat, selama kita semangat, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mampu menahan penderitaan yang kita alami. Enak ya katanya kalau melayani Tuhan harus selalu sehat. Kalau kita nggak bisa jaga makan ya sakit. Pulang istirahat juga sakit. Kurang duit ya umat kadang begitu. Nah, seperti itu fakta. Tapi kadang-kadang hamba Tuhan itu sombong kalau di mimbar. Oh saya kuat waktu ngomong ya, di berdiri kuat. Ketika di rumah kesakunan dan obatnya itu atau 10 gitu saja. Nanti bohong-bohongi jemaat ada. Dan kita nggak perlu. Biarlah kita ini selalu berharap kepada Tuhan. Kalau sakit, Tuhan beri saya kekuatan, tetap semangat. Saya yakin separuh dari hamba Tuhan ini peminum obat semua. Minimal ya 50%. Amlodipin, haleluya, simvastatin, terus apa lagi, glibipirin atau metformin. Nah, kalau tolak miskin kayaknya nggak ada. Dan
Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi kita nikmati saja. Ya, umur usia kita ada di dalam tangan Tuhan. Yang penting kita tetap semangat. Mari kita tetap datang panggilan Tuhan di dalam Matius 11. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka Dia akan memberi kelegaan dan kekuatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian. Apa ya nantinya saudara? Kekuatan hidupku. Ya, dan kekuatan hidupku dapat dalam Yesus. Tetap semangat saudara ya. Mari kita bangkit berdiri.
saat ini terhimpun di wilayah 17 Malang Selatan ini semuanya hanya oleh karena anugerah-Mu. Tuhan, berkati kemampuan seluruh hamba-hamba-Mu untuk menghadapi pelayanan dan proses yang dihadapi. Namun kami yakin di balik semua proses, ketika mereka bertahan menghadapinya, ada cara Tuhan yang luar biasa untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk menaburkan benih firman Tuhan, semakin hari diperlengkapi terus dengan kekuatan kuasa-Mu, hikmat surgawi, urapan yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman saat ini. Itu sebabnya kami penuh ucapan syukur. Doa kami beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati berkata amin. Biarlah persembahan kami pada siang hari ini menjadi berkat untuk wilayah kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu, sucikan dan kuduskan persembahan kami. Dan biarlah Tuhan, hati kami bersuka cita saat kami memberi dengan sukacita. Dan biarlah pada pagi hari ini kami menyerahkan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima sukacita surga. Halo Bapak Ibu.